ya. Kalau tidak salah, lupa saya namanya ya. Insya Allah ibu-ibu tiasa hadir. Dina wakasna kaping 18. Atur nuhun sakitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat rahimakumullah. Bumi terhampar menanti sabar. Akal manusia untuk berpikir tak tuli dua telinga tapi tak dapat mendengar. Tak tuli dua telinga tapi tak dapat mendengar. Yang tuli hanyalah kesombongannya. Dan tak buta dua mata tapi tak dapat melihat. Yang buta hanyalah mata hatinya. Kini kita berada di majlis talabul ilmi dalam acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai muslimin wal muslimat, jadilah pendengar setia. Al-Mukarram Kiai Haji Syafi'i MZ menyampaikan fatwa sebagai pedoman hidup di dunia, bahagia di surga. Uraian hikmah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dilanjutkan dengan doa akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dunya mata' wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Yang saya muliakan para alimul ulama, para asatiz dan ustazat, para hujjaj, para sepuh dan kini sepuh, segenap pimpinan majelis-majelis taklim yang hadir di majelis taklim Al-Hidayah, wabil khusus untuk ketua BKMT Desa Kertawalia Umi Kertara Harja Umi Haja Rabi'ah, Abah Haji Nasih Dian, Mukarram Kiai Haji Anwar Murad, Al-Mukarram Abah Haji Musadat, Baji Makmun Kiai Haji Salim Zindan, Umi Hajah Mai,
Mudah-mudahan Allah panjangkan usia guru-guru kita, Allah tetapkan iman dan Islamnya dalam rangka menjaga semangat agama di Pedes Kerawang tercinta kita ini. Amin ya Rabbal. Para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh kepemudaan, aparatur pemerintah, baik sipil, TNI dan polisi, baik yang hadir ataupun yang diwakili, wabil khusus untuk Bapak Camat Pedes yang masih di perjalanan, Kepala Desa ya itu Kertara Haja, Bapak Yahya, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita duduk dan berkumpul di majelis ilmu, di mana ulama mengajarkan majelis ilmu adalah majelis yustajabu fihi doa, majelis tempat diangkatnya doa. Mudah-mudahan lewat keberkahan kita duduk di majelis maulid ini, lewat keberkahan kita kumpul bersama para ahli-ahli ilmu, Allah akan jawab semua hajat-hajat kita, baik hajat dunia, lebih-lebih hajat akhirat nanti. Amin ya Rabbal. Ibu, kedatangan kami pada siang hari ini, pagi menjelang siang ini, mempunyai dua misi. Pertama, untuk menyemarakan lagi kegiatan memperingati maulidnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, untuk mengumpulkan para pewakaf Al-Quran skala nasional, yang tujuannya adalah untuk menghidupkan kembali Al-Quran di tengah-tengah masyarakatnya. Kenapa hal ini kami lakukan? Kami masuk dari satu desa pindah ke desa lain, kami hadir dari satu kota pindah ke kota lain, bahkan kami silaturahmi dari satu provinsi ke provinsi lain. Kami tinggalkan keluarga, kami tinggalkan kampung halaman, datang ke tempat yang benar-benar terbaru bagi kami, karena tiada jalan lain selain kita juga semua merasakan. Mak, sebentar ya, gantian ngobrolnya ya. Ya, susah ngomong kalau ada saingan soalnya. Sampai mana saya barusan? Kita juga merasakan bahwa belakangan ini kita di Indonesia sedang mengalami yang namanya krisis darurat Al-Quran. Banyak dari kita umat Islam sekarang ini sudah tidak lagi menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Padahal apapun yang kita cari dalam kehidupan kita di dunia ini, pada khususnya semua sudah tertulis dengan rapi dalam Al-Quranul Karim. Tapi sayang, berapa banyak kita di Kertawijaya ya, Kertara Harja. Iya, lupa mulu nih, salah tulis nih. Berapa banyak kita di Kertara Harja ini yang hanya menjadikan Al-Quran tidak lebih sebatas mahar pernikahan saja. Coba lihat saudara-saudara saya di sini kalau lagi akad nikah gagah sekali. Saya terima nikah dan kawinnya Fulana binti Fulan dengan mahar seperangkat alat sholat ditambah Quran, dibayar tunai, sah. Tapi begitu selesai akad nikah dengan dalih penghormatan kepada Al-Quran, Al-Qurannya ditaruh di tempat yang tertinggi, untuk diambil pun susah lagi. Kapan kira-kira Quran bisa turun? Biasanya menjelang Ramadan. Ada nggak yang kayak begitu di sini? Ada apa tidak? Yang mana? Nah makanya sebentar, sound system efeknya matiin saja. Terus masih ada efeknya. Terus iya. Oh, di belakang. Makasih Ustaz. Makanya pada kesempatan majelis mulia ini
kami ingin mengajak jamaah Majelis Ta'lim Al-Hidayah pada khususnya menjadikan diri kita masing-masing seperti apa yang dijanjikan baginda Nabi dalam hadis, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Baca itu Al-Quran, karena sungguh Al-Quran yang kita baca nanti akan memberikan pertolongan bagi para sahabat-sahabat Al-Quran di hari kiamat nanti. Bu, mau nggak menjadi sahabat Al-Quran? Subhanallah. Ayo kita lihat, apakah kita dalam kehidupan ini menjadi sahabat Al-Quran atau belum? Kenapa? Karena sahabat Al-Quran itu tiga. Pertama, mereka sahabat Al-Quran itu man hifzul Quran, mereka yang mampu menghafal, menjaga hafalannya, serta mengamalkan apa yang Al-Quran perintahkan kepada mereka. Banyak dari kita sekarang ini bisa menghafal Al-Quran tapi tidak mampu menjaga dan mengamalkan Al-Quran itu sendiri. Betul? Oke, di Kertaraja ini alhamdulillah belum banyak yang bisa menghafal Al-Quran. Mudah-mudahan nanti turun ke anak cucu kami mampu menghafal Al-Quran. Tapi apakah kami masih berhak untuk menjadi sahabat Al-Quran? Tentu. Karena yang kedua, sahabat Al-Quran itu kalau kita belum mampu menghafal, paling tidak jadikan diri kita yang kedua. Siapa? Man quri Al-Quran, mereka yang gemar membaca Memang ciri-ciri orang yang gemar baca Al-Quran bagaimana, Syauki? Baginda Nabi mengajarkan dalam hadis, sungguh orang yang mampu membaca minimal 100 ayat dalam Al-Quran setiap harinya, maka mereka mendapatkan dua kelebihan yang Allah berikan kepada mereka yang membaca 100 ayat. Apa? Pertama, ya, pertama, orang yang mampu membaca 100 ayat minimal dalam Al-Quran, pertama kelebihan yang diberikan Allah, doanya tidak akan tertolak dari sisi Allah. Lalu yang kedua apa? Yang kedua, mereka sudah menunaikan haknya Al-Quran dalam kehidupannya. Oke, kami keluarga besar majelis sih alhamdulillah baca Al-Quran, alhamdulillah, walaupun cuma malam Jumat saja, itu pun Yasin lagi Syauki. Betul? Yasin kan cuma 83 ayat, belum genap 100. Apakah kami masih berhak untuk menjadi sahabat Al-Quran? Tentu jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah, karena sahabat Al-Quran yang ketiga adalah man uhiyal Quran, mereka yang mau menghidupkan kembali Al-Quran di tengah-tengah masyarakatnya. Nah, makanya atas dasar itu semua, Ibu, kami dari Yayasan Badan Wakaf Al-Quran ingin mengajak Bapak Ibu jamaah Majelis Ta'lim Al-Hidayah pada pagi menjelang siang ini mau ikutan dalam rangka menjadi sahabat Al-Quran di menghidupkan Al-Quran di Indonesia ini. Baik, sebelum kita mulai pengajian kita pada siang hari ini, sebentar lagi akan ada tim kami yang mengitarkan kotak infak. Tapi saya minta maaf, tujuan infak ini bukan untuk Al-Quran. Saya lebih baik jujur di hadapan ibu pada siang hari ini sebelum Allah menanyakan tambahan untuk infak ini. Tujuan infak ini bukan untuk Al-Quran, tapi tujuan infak ini adalah mutlak untuk membantu meringankan safari dakwah kami selama kami hadir di Kerawang dan sekitarnya ini. Karena memang kedatangan kami alhamdulillah tidak atas sponsor dari perusahaan manapun, juga tidak atas bantuan dari pejabat manapun. Kami berharap dari yayasan program Al-Quran ini harus benar-benar dari umat, maka insya Allah manfaatnya pun akan langsung terasa kepada umat itu sendiri. Nah, makanya dengan kerendahan hati kami ingin mengajak
jamaah Al-Hidayah siang ini mau ikut membantu meringankan safari dakwah agama Allah untuk Al-Quran? Mau bantu meringankan safari dakwah agama Allah untuk Al-Quran? 15 orang gitu. Ini kan lebih dari 15 ini. Mau membantu meringankan safari dakwah agama Allah untuk Al-Quran? Alhamdulillah. Bawa duit berapa? Iya, bercanda. Baik, yang bawa duit biar lebih menghemat waktu untuk pengajian, tolong siapin dulu duitnya. Yang nggak bawa duit juga nggak apa-apa, pinjam sama sebelahnya. Bercanda. Ayo sama-sama kita baca sholawat tasghil. Semoga lewat keberkahan sholawat tasghil Allah jauhkan kertara harja dari bencana, Allah jauhkan orang-orang zalim di antara kita. Amin ya rabbal. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi. Ayo lebih kompak kita sholawat siang ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Sementara kotak infak masih terus berjalan, kita lanjutkan pengajian kita tema maulid siang hari ini. Ibu-ibu, sekarang ini banyak orang bisa memberi contoh, tapi sedikit orang yang mampu menjadi contoh. Betul? Memberi contoh itu mudah, tapi untuk menjadi contoh inilah yang paling susah. Dan itulah sebabnya kenapa Allah memerintahkan kita untuk mencontoh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Suri tauladan yang paling baik. Rasulullah hadir di dunia ini untuk memberikan kabar gembira. Nah, makanya dalam peringatan Maulid pada siang hari ini di Masjid Majelis Ta'lim Al-Hidayah,
izinkan saya menyampaikan sebuah hadis saja dari baginda Nabi yang berisikan tentang kebahagiaan. Ibu, saya siang ini nggak ngomong panjang lebar, nyampein satu hadis saja. Insya Allah 15 menit selesai, kepotong 10 menit pembukaan, sisa 5 menit lagi saya ngomong. Sampai jam berapa kita acara ini? Jam 12, 1 jam setengah lagi. Sanggup? Kuat? Ayo kita buktikan. Ibu, baginda Nabi mengajarkan arbaun min sa'adatil mar'il muslim, bahwa sesungguhnya ada 4 perkara yang kalau kita orang Kartara Harja mau bahagia. Saya tanya dulu, kita semua yang hadir siang ini mau bahagia apa tidak? Oh, pasti mau jawabannya. Kenapa? Karena doa yang kita minta kepada Allah minimal habis sholat itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati, dunia sampai akhirat kita minta bahagia. Tapi pesan baginda Nabi ternyata kalau kita mau bahagia, kita harus punya 4 perkara dalam kehidupan kita. Berapa perkara? 4 apa? Perkara apa? Perkara 4. Sebentar, kakak sama Bang Anas saja. Nggak apa-apa, mau turun? Iya, turun saja saya. Ya, Bang Anas minta tolong. Pertama, kalau kita mau bahagia, pesan baginda Nabi apa? Pertama, kita di Kartara Harja ini wajib punya baitun wasi', punya rumah biar bagus asal besar. Loh, memangnya salah? Bu, punya rumah bagus besar bahagia apa tidak? Di mana rumah kita sesungguhnya, Umi? Di sorga. Memang mau masuk sorga? Sekarang mau? Lah katanya mau masuk. Rumah kita sebagai manusia bahagia adanya di hati kita, Bu. Maaf, saya minta maaf, betapapun besar rumah kita sekarang, miliaran mungkin kita punya uang, hektaran mungkin kita punya tanah, tapi kalau hati kita kecil, sempit rasanya itu rumah. Berapa banyak kita punya kenalan, mereka tinggal di perumahan-perumahan mewah di sana, tapi yang tinggal di sana terkena yang namanya penyakit broken home, penyakit nggak betah di rumah. Suami kemana, istri kemana, anak kemana. Rumah bagus-bagus yang nempatin pembantunya saja. Ada apa tidak? Banyak. Tapi siang ini saya saksikan keluarga besar Al-Hidayah. Subhanallah, bangga Pak Haji saya bisa datang sini nih. Rumah ya walaupun kecil, alhamdulillah ada. Alhamdulillah. Walaupun rumah kita masih golongan pemerintah, RSSSS, SS, SSS, SS, SSSS. Rumah yang sangat-sangat sederhana sekali, sampai-sampai dibilang sempit sehingga selonjoran saja pun susah. Tapi karena saudara-saudara saya di sini, umi-umi saya di sini hatinya luas, subhanallah, besar saya yakin rasanya itu rumah. Di rumah antara suami, istri dan anak masih bisa bertukar cerita setiap waktu. Di rumah masih ada yang membaca Al-Quran. Di rumah ketika masak masih ada yang bersenandung sholawat. Di rumah di sepertiga malam terakhir masih ada yang mau bangun untuk sunnah tahajud. Allah, besar saya yakin rasanya itu rumah. Betul Bu? Ibu, saya tahu suami ibu sering bangun tengah malam kan ya? Ngapain? Bikin repot malaikat. Malaikat udah siap-siap ngambil buku catatan, kirain mau tahajud, kencing doang.
Bagaimana Syauki? Rumah kecil hati luas Syauki. Baik Bu, baginda Nabi suri tauladan kita mengajarkan rumah beliau itu tercatat dalam sejarah nggak lebih dari 3 kali 4 meter saja. Bahkan istri beliau Sayyidatuna Aisyah, kalau baginda Nabi hendak sunnah tahajud harus merelakan kakinya dilipat terlebih dahulu supaya Nabi bisa sujud. Tanyalah sama diri kita sekarang. Mungkin ada di antara kita yang 3 kali 4 meter itu baru ukuran kamar saja. Tapi Nabi ukuran rumahnya beliau nggak lebih dari 3 kali 4 meter. Tapi dari rumah yang 3 kali 4 meter tersebut keluar sabda beliau yang dahsyat mengajarkan kepada kita. Apa? Baiti jannati, rumah tanggaku laksana sorga bagiku. Kenapa? Karena hatinya Nabi luas. Ini kadang-kadang yang bikin celaka di Kartara Harja ini, sudah rumah ngontrak hati sempit. Kiamat tuh. Itu kena 2 penyakit kata orang tua saya dulu. SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Orang kalau kena 2 penyakit ini Bu, insya Allah nggak bisa gemuk. Ya bener ini, ngelihat orang susah senang, ngelihat orang senang susah. Nggak boleh ngelihat tetangga pulang ke rumah bawa plastik Indomaret meriang, bawa ke puskesmas, sampai puskesmas ngelihat temennya lewat pakai motor baru diimpus. Bagaimana kalau dia bisa beli mobil? Mungkin mati, tersiksa oleh perasaan. Makanya baginda Nabi mengajarkan yang paling utama kalau kita mau bahagia, kita harus punya hati yang luas, merasa cukup atas apa yang Allah berikan kepada kita, nggak mudah ngiri atas apa yang Allah berikan kepada orang lain. Ngiri ini penyakit bahaya. Kuncinya di mana kita harus perbaiki? Rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu. Ayo, boleh saya tanya? Boleh saya tanya? Ibu masih ingat nggak ucapan orang tua saya dulu? Orang tua saya dulu Rahmatul Abror Ki Zainuddin MZ pernah mengajarkan begini. Ada satu perbuatan di mana nilai dosanya Allah nggak kasih tahu. Tapi justru kita di Kartara Harja ini sering terjebak dalam berani melakukan, berani mengecilkan, bahkan berani menyia-nyiakan perbuatan ini, menyepelekan perbuatan ini. Padahal di perbuatan ini Allah nggak kasih tahu seberapa besar timbangan dosanya. Apa itu Syauki? Kufur nikmat. Ini hati-hati nih. Ini kelihatannya sepele, padahal dosanya nggak dikasih tahu. Beda sama dosa-dosa lain. Dosa-dosa lain itu jelas Bu. Contoh, zina dosanya jelas. Apa dosa zina? Orang yang sekali melakukan perbuatan zina, nanti di dalam neraka mereka direbus 40 tahun lamanya. Dimana 1 hari di sisi Allah itu 1000 tahun rasanya di dunia. Nah, enak tinggal ngitungnya. 1 kali 365 dikali 40 dikali 1000. Itu baru yang sekali. Kalau yang langganan, silahkan hitung sendiri. Makanya maaf, sebodoh-bodohnya kita untuk zina masih berpikir 2-3 kali lipat. Betul apa betul? Kenapa? Dosanya jelas. Ghibah, menggunjing saudara, menggosip, dosanya jelas gosip itu. Apa dosa gosip? Orang yang senang menggunjing saudara muslimnya, dalam Al-Quran dicontohkan laksana mereka memakan bangkai saudaranya sendiri. Allahu Akbar. Ibu Umi Ustazah ngajarin sama kita, dalam Islam jangankan makan bangkai manusia, makan bangkai hewan saja kalau tidak bersifat darurat kan haram. Betul? Kecuali bangkai laut, karena dalam fikih semua yang berasal dari laut boleh dimakan kecuali 2, kapal sama karang.
Iya benar. Dan kita semua tahu ketika bertemu dengan hukum haram masih dilakukan, ujung-ujungnya masuk neraka. Dan para penggibah, para penggosip nanti di dalam neraka akan diberikan keistimewaan dari Allah berupa tambahan makanan di dalam nerakanya dari buah yang bernama zakum. Zakum itu buahnya kecil tapi durinya keluar. Yang mau nggak mau kita makan itu buah. Ketika kita makan itu buah, hancur tenggorokan kita dibuat karenanya. Tuh, jelas dosa ghibah. Makanya jamaah Al-Hidayah nggak ada yang senang sama gosip. Di sini mana ada yang ngegosip di sini. Nggak tahu ntar kalau selepas pengajian lagi. Zina, ghibah jelas hukumannya. Makanya kita masih berpikir 2 kali lipat, betul? Tapi ketika kufur nikmat, Allah nggak kasih tahu seberapa besar dosa kufur nikmat. Allah hanya mengingatkan dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur akan nikmat yang aku berikan, aku akan tambahkan nikmat itu kepada kalian. Wala in kafartum inna azabi la syadid. Tapi kalau kalian kufur akan nikmat-nikmat yang aku berikan, keluarga besar Al-Hidayah, ingat baik-baik, sungguh azabku sangat pedih adanya. Allah nggak kasih tahu seberapa besar pedih azab Allah tentang kufur nikmat, Bu. Apakah lebih hebat dari zina? Padahal zina itu 40 tahun lamanya di dalam neraka. Atau jauh lebih ringan daripada ghibah, memang lamanya tidak diberitahu, tapi tambahan makanan dari buah yang bernama zakum. Makanya saya mau tanya lagi, boleh saya tanya lagi? Boleh saya tanya lagi? Dalam kehidupan jamaah Al-Hidayah ini lebih banyak mana? Syukur atau kufur? Nggak kompak. Duh, yang belakang masih enak-enak ngipas ya, panas ya. Mudah-mudahan yang kepanasan pahalanya lebih gede dari yang keademan. Bu, lebih banyak mana dalam kehidupan kita, syukur atau kufur? Subhanallah. Yang berani jawab syukur, alhamdulillah. Yang berani bilang kufur, luar biasa. Kepada yang jawab syukur dulu, yakin masih banyak syukurnya? Insya Allah. Mau tahu hitungannya? Saya lagi seneng hitung Umi belakangan ini, karena saya diajarkan sama guru saya sebuah makalah dari Sayyidina Umar, hasibu qabla an tuhasabu. Biasakan kita ngitung amal kita sendiri sebelum nanti Allah yang ngitung amal kita. Hitungannya gampang. Hitungannya gampang. Dari 24 jam yang Allah berikan kepada kita, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan tidur itu sendiri bagian dari nikmat Allah. Maaf ya Umi ya, saya minta maaf, saya minta ridho. Kalau memang benar kita banyak syukurnya, nggak perlu Allah ulang-ulang ayat ini berpuluh-puluh kali dalam Al-Quran. Fabi ayyi ala'i rabbikuma. Ini ayat yang membuktikan bahwa kita lebih sering kufur daripada syukur. Makanya maaf, gampang saja. Dulu orang tua saya bilang begini, yang namanya nikmat itu baru terasa ketika sudah mulai berkurang atau sudah hilang di antara kita, baru terasa nikmat. Bu, ini langsung saya dapat dari umi saya. Beliau pernah bilang begini, kita baru bisa merasakan nikmatnya punya pasangan saat pasangan kita sudah meninggal dunia. Kita baru bisa merasakan nikmatnya tidur saat mata kita nggak mau terpejam. Kita baru bisa merasakan nikmatnya makan saat gusi ibu sedang bengkak. Kita baru bisa merasakan nikmatnya bernafas saat hidung kita sedang terkena flu. Tapi maaf, ketika pasangan kita masih ada,
ketika mata kita bisa terpejam dengan lelap, ketika hidung kita bisa bernafas dengan lega. Maaf, pernahkah kita bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita? Ayo, di peringatan Maulid ini kita kembalikan lagi rasa syukur kita kepada Allah. Karena ketika Sayyidatuna Aisyah bertanya kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, ya ada apa ya Khumairah? Kamu kok kalau sujud, engkau kalau sujud ya Rasul sampai bengkak kakinya. Jangan gitu-gitu amatlah dalam ibadah. Si amat aja nggak gitu. Baginda Nabi tersenyum, beliau menjawab, ya Khumairah, afala akunu abdan syakura, apakah saya nggak boleh untuk mencari gelar sebagai hamba yang dapat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Nabi saja masih pengen diakui sebagai hamba yang mampu bersyukur, lalu kenapa kita sendiri nggak mau bersyukur atas apa yang sudah Allah berikan kepada kita? Ayo, pada siang hari ini itu yang pertama, konteksnya perluas hati kita, mudah bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita, nggak gampang ngiri atas apa yang Allah berikan kepada orang lain. Insya itu yang pertama. Kalau kita mau bahagia, kita harus punya hati yang luas. Yang kedua, kalau kita mau bahagia, pesan baginda Nabi apa? Yang kedua, kalau kita mau bahagia, kita harus punya, karena Nabi ini seorang cowok, maka hadis yang keluar seperti ini, Umi, saya minta maaf. Apa? Kita harus punya zaujatun solihah, punya istri biar cakep asal taat. Ya nggak apa-apa, memangnya salah. Ini buat bapak-bapak saya nih, kalau sudah istrinya cakep taat, kalau belum mati jangan dikubur, Pak. Ini yang ada sudah jelek ngadat mulu, Pak. Tuker tambah nggak apa-apa kayak gitu, Pak. Nah, makanya syarat yang kedua kalau kita mau bahagia, pesan baginda Nabi, kita harus punya pasangan yang soleh dan soleha. Supaya apa? Supaya dari pasangan soleh dan soleha ini mampu menciptakan generasi-generasi muda yang soleh dan soleha juga. Ingat, pepatah Arab mengajarkan mafil aba fi abna, bapak kalong anak pasti kampret, bapak nyolong anak pasti nyopet. Fotokopi bagaimana asli? Jangan pernah kita berharap punya anak yang soleh dan soleha kalau kita orang tua nggak bisa berlaku soleh dan soleha di hadapan anak-anak kita. Mimpi kita mempunyai generasi-generasi muda yang Qur'ani, sedangkan untuk menghidupkan Al-Quran saja kita tidak mampu. Dan jangan berharap majelis-majelis taklim kita bakal dipenuhi anak-anak muda muslimah-muslimah kalau kita orang tua nggak mau ngajak anak-anaknya menghadiri majelis-majelis ilmu seperti ini. Bu, ibu, suka atau tidak suka, saya minta maaf kalau ada salah ngucap, saya minta maaf, minta ridho. Suka atau tidak suka, pola pendidikan kita kepada anak kita sekarang sangat berbeda dengan cara orang tua kita mendidik kita dulu. Betul? Sekarang ini kita lebih bangga kalau anak kita pandai bahasa Inggris daripada mereka bisa membaca Al-Quran. Kita lebih senang mereka joget TikTok. Aduh, lucu bener anaknya ibu fulanah ya, bisa joget TikTok. Tapi ketika anak kita menghidupkan sholat berjamaah di masjid, nggak pernah keluar pujian dari mulut kita. Saya punya contoh, pakai contoh saja biar lebih mudah. Mudah-mudahan contoh saya nggak terjadi di sini. Amin. Bu, umpama satu hari terjadi kebakaran tepat di samping rumah kita, api membesar, masyarakat desa kita ini panik. Api besar, teriak dari luar karena ibu di dalam. Bu, keluar bu, samping rumah kebakaran, bawa barang-barang yang bisa dibawa keluar.
Kita tengok dari jendela, benar api sudah membesar. Masuk ke kamar, ngapain? Beresin barang-barang yang bisa dibawa keluar. Kan biasanya begitu ya kalau kebakaran. Nah, ibu, ketika ibu sedang beresin barang yang bisa dibawa keluar, ibu lihat anak ibu sedang tidur dengan lelapnya. Kira-kira apa yang ibu lakukan ketika di samping rumah terjadi kebakaran, anak lagi enak-enak tidur? Bangunin. Kalau nggak mau bangun, diangkat. Alhamdulillah, kuat, baik. Berarti Kiai minta maaf, jawaban semua masjid yang saya tanya hampir semuanya sama. Kalau nggak mau bangun, angkat, kuat. Masalahnya adalah kalau untuk urusan api dunia saja ibu mau bercapek-capek gendong anaknya supaya nggak kebakar. Lalu kenapa untuk urusan api neraka ibu nggak mau capek-capek gendong anaknya supaya nggak masuk ke dalam neraka? Hei. Jawab dalam diri kita masing-masing. Bu, kapan terakhir ibu memeriksa bacaan Quran anak dan cucunya? Kapan terakhir ibu sholat berjamaah ketika suami sholat berjamaah di masjid bareng anaknya? Kapan? Satu aja yang nyaut, yang lain? Ini loh kita sekarang ini. Memang anak-anak kita yang mampu memasukkan kita ke dalam surga, tapi anak kita jugalah yang pertama kali akan mendorong kita masuk ke dalam neraka, Bu. Al-Quran sendiri sudah mengingatkan hampir 15 abad yang lalu, qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu, jagalah keluargamu, jagalah orang-orang yang menjadi tanggung jawabmu dari siksa api neraka. Lalu kenapa kita egois, kita cuma pengen masuk neraka dengan diri kita saja, bukan dengan anak-anak kita? Sedangkan Nabi mengingatkan dalam hadis, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa thalathin. Kalau anak cucu Adam meninggal dunia, terputus semua amalnya kecuali 3. Ilmu yanfa, shadaqatan jariyah, wa waladun salih ayyad'ulah. Ilmu yang bermanfaat, sedekah yang diterima, dan doa anak soleh yang mendoakan orang tuanya ketika meninggal dunia. Boleh kita berharap punya anak pintar, tapi juga tolong jadikan supaya anak kita benar, ya Bu. Bahkan buat saya pribadi, lebih baik saya punya anak benar, nggak terlalu pintar, daripada pintar tapi nggak benar. Kenapa? Benar nggak pintar masih terpakai di masyarakat kita, di Karta Raharja. Bu, itu si Fulana binti Fulan itu, Bu, biar dia nggak pintar tapi benar itu. Disuruh ngurusin keuangan majelis taklim, jujur dan amanah. Disuruh membesarkan majelis, alhamdulillah majelis bisa besar. Disuruh ngurusin yatim, alhamdulillah yatim malah gemuk-gemuk bukannya ngurus. Naon, Neng? Iya. Masih lumayan, masih terpakai di masyarakat, betul? Daripada orang pinter yang nggak bener, kan akhirnya jadi minterin orang. Ini yang dulu istilah orang tua saya, disuruh ngurus laut jadi bajak laut, disuruh ngurusin hutan rame-rame jadi orang hutan, disuruh ngurusin beras milih jadi kutu beras. Bagaimana mungkin bisa Kerawang disebut lumbung padi, wajah masih impor beras dari Vietnam yang sekepal doang negaranya. Yang prihatin ketika disuruh ngurusin hukum malah buat hukum kayak pisau, tajam ke bawah tumpul ke atas. Kalau kita orang kecil punya salah, hukum cepat benar ditegakkan. Yang besar punya salah, hukum pura-pura merem dan tidak melihat. Ini yang nyakitin perasaan kita. Betul?
Sedangkan para pejabat-pejabat kita sekarang ini, mereka perlu kita pada saat mau kampanye saja. Oh, kalau lagi kampanye cakep, mereka duduk gaya kita, pakaian gaya kita, ngobrol kayak kita, orasi di mana-mana. Kami dari rakyat untuk rakyat. Begitu jadi makanin uang-uang rakyat. Jangan betul-betul aja, orang tua saya punya tuh. Kenapa saya berani bilang gini, jangan betul-betul saja? Karena memang kitanya juga, Pak, sistem memaksa kita untuk jadi miskin. Setiap kampanye itu, setiap pemilu terbukti pala kambing lebih mahal daripada pala orang. Bener, pala kambing 125.000, beli pagi, masak siang, sore kenyang masuk ke perut semua. Sedangkan pala ibu cuma 50.000, 5 tahun umurnya. Betul kan, nerima juga. 20.000, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lebih prihatin berarti kita dari pala kambing. Jadi jangan pernah kita berharap hukum bakal tegak lurus dengan peraturan kalau kita sendiri masyarakat masih bisa dibayar. Ayo didik anak-anak kita, kembalikan nilai-nilai agama semenjak dini dalam rumah tangga kita. Al-baitu madrasatul ula. Rumah itu pesantren pertama untuk anak-anak kita. Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya atas dasar mencari dan menambah lagi, memperbanyak generasi-generasi muda yang soleh dan soleha ini, kami ingin mengajak jamaah Majelis Taklim Al-Hidayah mau ikut berpartisipasi dalam rangka menghidupkan kembali Al-Quran di tengah-tengah masyarakatnya. Syauki, insya Allah kita di Rengas Dengklok ini, Rengas Dengklok ya, Pedas, insya Allah kita di Pedas ini nggak kekurangan mushaf Al-Quran. Amin. Memang di Pedas ini tidak kekurangan mushaf Al-Quran, tapi di Pedas kekurangan orang yang membaca Al-Quran. Nah, makanya kami ingin mengajak Bapak Ibu pada siang ini untuk ikut aktif dalam rangka menghidupkan dan mencari lagi bibit-bibit pembaca-pembaca Al-Quran di tempat kita ini, ya. Caranya bagaimana, Syauki? Caranya ikut program dari Yayasan Badan Wakaf Al-Quran bertemakan Wakaf Al-Quranul Karim. Syauki, saya sih insya Allah pengen ikutan, Syauki. Amin. Cuma ada sedikit masalah. Apa? Saya nggak punya duit. Oh, tenang, jangan jadikan duit sebagai sumber masalah kita nggak mau ngebantu Al-Quran. Ya, kalau nggak punya duit bagaimana bisa bantu? Kan ini program wakaf. Wakaf itu kan UUD, ujung-ujungnya woilah pada selesai. Baik, ada dua alasannya, Umi. Kenapa saya bilang jangan jadikan duit sebagai alasan kita untuk nggak mau membantu. Pertama, alasan pertama, yang nggak punya duit itu kita. Allah memberikan, Allah maha pemberi rezeki. Ini dulu nih. Dan jangan lupa, Allah ciptain segala sesuatu itu kan berpasang-pasangan, betul? Ada hidup, ada siang, ada laki, ada kaya, ada salah. Allah nggak kasih kemiskinan dalam kehidupan kita. Yang Allah berikan kecukupan. Jadi miskin mental kita. Makanya maaf Umi, saya minta maaf, saya minta ridho. Konteks kaya miskin dalam Islam itu sangat berbeda dengan kaya miskin dalam ekonomi. Orang kaya dalam Islam itu bukan orang yang punya banyak duit, tapi orang kaya dalam Islam itu orang yang dalam hidupnya cukup. Betul? Berapa banyak dari kita yang rumahnya biasa-biasa saja, tapi ketika ada gerakan-gerakan melakukan kebaikan langsung ikut.
Tapi kita lihat berapa banyak orang yang rumahnya tingkat, mobilnya lebih dari satu, untuk maulid 20.000. Betul. Orang miskin bukan orang yang nggak punya duit, tapi orang miskin adalah orang yang dalam kehidupannya selalu berkecukupan. Irhamu ma fis sama yarhamukum ma fil ardi. Kalau kita sayang sama makhluk-makhluk Allah yang di langit, Al-Quran ini makhluk yang dari langit, Pak, dari Allah langsung, Pak. Kalau kita sayangi Al-Quran, maka percayalah yang punya Al-Quran akan sayang kepada kita. Itu yang pertama. Jadi jangan khawatir yang nggak punya duit kita, Allah Maha Pemberi rezeki. Yang kedua, siang ini kami nggak minta tunai. Kalaupun ada yang bisa tunai, kami berucap kepada Allah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tapi kalau belum bisa tunai pada siang ini, kami cuma mengajak Bapak Ibu ambil keberkahan dari majelis ini dengan sama-sama membuktikan dahsyatnya hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena baginda Nabi sendiri yang mengajarkan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu berasal dari niat, dan Allah pasti akan memberikan apa yang sudah kita niatkan itu sendiri. Nah, jadi malam ini kami cuma mengajak jamaah untuk ikut ambil pahala niatnya saja. Caranya bagaimana, Syauki? Caranya mudah. Kami pada siang ini cuma minta 3 dari Bapak Ibu sekalian. Enggak minta duit, cuma minta 3 saja. Izinkan kami catat nama, nomor telepon, dan niat. Ini niat juga sunnah muakkadah untuk disebut, karena banyak kita beramal nggak pakai ilmu. Nanti aja niatnya di rumah, nanti dikata riya lagi. Jangan, karena niat kita inilah yang akan mengikat pahala kita sendiri. Jadi sebutin, malu Syauki, dalam hati boleh. Saya niat wakaf Al-Quran ini untuk orang tua saya yang sudah meninggal dunia. Ketika beliau masih ada, rasanya saya belum nyenengin, walaupun cuma 1-2 mushaf Al-Quran. Siang ini saya ikut niat, semoga Allah senengin orang tua saya di alam rohnya, Fulan bin Fulan. Sebutin, saya niat wakaf Quran ini untuk kesembuhan penyakit. Karena saya belajar dari ustazah di majelis Syauki, baginda Nabi mengajarkan, dawu mardokum bis sadaqah. Obati penyakit yang ada di badan kita dengan mengeluarkan harta di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Syauki, lewat keberkahan dari Al-Quran, Allah sehatin lagi, Allah sembuhin lagi penyakit saya. Sebutin siapa yang sedang sakit. Atau Syauki, saya niat wakaf Quran ini untuk hajat dunia. Mudah-mudahan tanah saya sebelah sono cepat laku. Umpama ini umpama, silahkan sebutin saja. Lalu kalau sudah 3 ini Syauki, nanti kami akan balikan kepada Bapak Ibu 2 hal. Pertama, kami berikan kepada Ibu Bapak selebaran kertas yang berisikan nomor rekening atas nama Yayasan Badan Wakaf Al-Quran. Yang kedua, kami berikan oleh-oleh dari yayasan berupa sorban. Tapi saya minta maaf, ini ada penjelasannya, Bu. Sorban kami ini tidak untuk jual beli. Demi Allah, tidak ada satupun dari tim kami yang melakukan jual beli dan berniat jualan sorban di majelis ini. Kalau ada satu saja tim kami yang berniat jualan sorban, maka Allah akan laknat kami dalam perjalanan ini. Justru kami memberikan Bapak Ibu sorban ini sebagai hadiah, dan berharap sorban yang Bapak Ibu terima ini akan bersaksi di hadapan Allah bahwa Bapak Ibu sudah mau ikut aktif dalam rangka berwakaf Al-Quran. Lalu Syauki, tunaikannya kapan Syauki kami bayar? Silahkan Bapak Ibu tunaikan ketika Allah sudah kasih keluasan rezeki. Nggak perlu hari ini, boleh besok, boleh lusa, boleh pekan depan, boleh bulan depan, atau kapanpun ketika Allah sudah kasih kita keluasan rezeki. Syauki, jadi apa itu? Oh ya ya ya,
Iya, sebentar ya sayang, jangan ditiup dulu sayang. Ya, makasih. Soleh ya sayang ya. Amin ya robbal. Sauki, kalau kayak begitu Sauki boleh nggak saya ambil banyak? Kan cuma niat doang ini Sauki. Saya mau sekalian ambil banyak tapi bayarnya dicicil. Boleh apa enggak? Boleh, nanti ngomong sama tim kami. Mau nyicilnya pekanan atau bulanan, bikin yang nyaman saja. Sauki, saya mau ambil banyak karena tahu kebutuhan Al-Quran Indonesia lagi besar. Dari 200 juta jiwa penduduk Islam di Indonesia, Al-Quran yang tercatat dari Kementerian Agama yang beredar di Indonesia ini tidak lebih dari 5 juta mushaf Al-Quran. Dan Yayasan Badan Wakaf Al-Quran lewat dana umat Islam sudah berhasil menyalurkan tambahan ada 2,7 juta mushaf Al-Quran di pelosok-pelosok Indonesia. Tapi kenyataannya masih banyak saudara-saudara kita, baik mereka yang tidak memiliki mushaf Al-Quran atau mereka yang mengalami buta huruf hijaiyah. Nah, makanya mengambil keberkahan maulid ini, kami ingin mengajak jamaah masjid mau ikut berpartisipasi, jamaah majelis mau ikut berpartisipasi dalam rangka berwakaf Al-Quranul Karim. Insya bagaimana prosesnya nanti disampaikan oleh abang saya Ustadz Dodi. Saya izin istirahat sebentar, tapi saya mohon jangan bubar dulu. Kenapa? Ada dua. Pertama, program kita program wakaf, maka nanti di akhir acara kita akan melakukan akad wakaf secara jamak. Lalu yang kedua, jangan biasakan kita pulang sebelum ditutup sama doa, karena sungguh keberhasilan satu majelis itu bukan saat penceramahnya bicara, tapi keberhasilan satu majelis itu saat pembacaan doanya tersebut. Orang tua saya mengajarkan orang yang pulang sebelum ditutup pakai doa sama kayak dia pakai baju bagus tapi lupa pakai celana. Ke atasnya mungkin cakep, nengok ke bawahnya rada angker. Ayo Bapak Ibu, jadikan diri kita masing-masing sebagai sahabat-sahabat Al-Quran. Silakan. Alhamdulillah, terima kasih kepada Pak Kiai. Bapak-bapak Ibu semua, sehat semua? Alhamdulillah, sudah siap untuk berwakaf Al-Quran? Insya Allah, Masya Allah. Ini ada sebuah tayangan video di mana ini adalah pendistribusian Al-Quran di daerah Gorontalo. Masya Allah. Nah, ini ada sebuah video Gorontalo. Sahabat wakaf semua bisa dilihat inilah kondisi jalan yang tim doa lewati untuk menuju ke Kecamatan Pilobu membagikan 240 Al-Quran untuk masyarakat muslim yang ada di sana. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti terus perjalanan tim BWA membagikan 240 Al-Quran di Kecamatan Pilobu. Baik, itu adalah perjalanan kami untuk bertanggung jawab menyalurkan wakaf terbaik dari ibu-ibu semua yang akan dikirimkan ke Gorontalo. Dan proyek hari ini, siang ini kita akan kirimkan ke daerah Aceh, yaitu Serambi Mekah.
Indonesia. Masya Allah, kita bisa membayangkan ternyata Aceh juga membutuhkan Al-Quran dan pembinaan. Al-Qurannya seperti ini ibu semua. Nah, ini adalah contoh Al-Qurannya, di mana Al-Quran ini tertera nama yang akan ditempelkan dalam Al-Qurannya. Masya Allah, silahkan ibu-ibu ukir nama-nama orang tua ibu-ibu yang mungkin sudah meninggal atau mungkin masih sehat. Untuk apa? Untuk menjadi anak yang soleh dan solehah, termasuk menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Satu mushaf ini insya Allah akan sampai ke daerah Aceh dengan nominal 151 mushaf. Nah, di sini ada sebuah hadiah, di mana hadiah ini sebagai bentuk yang luar biasa, dan kami akan mengundang pada siang ini bagi ibu-ibu yang berniat dulu akan dikasihkan sorban dan sertifikat. Dan yang pertama naik ini insya Allah langsung dikasihkan sorban yang tadi dipakai oleh Kiai Sauki. Masya Allah, tadi sorbannya langsung disiapkan untuk diberikan kepada yang mau berwakaf pertama. Nah, maka kami ada program-programnya, yaitu dengan lelang sebanyak 50 mushaf, yakni sekitar 7.500.000 rupiah. Nah, silakan ibu-ibu, bapak-bapak semua yang ingin berwakaf senilai 50 mushaf yang akan kita kirim ke Aceh, silakan maju ke depan. Nah, ini ada sebuah sirwal atau sebuah sorban yang dikenakan langsung oleh Kiai Sauki. Nah, mangga ibu, bapak yang ingin maju ke depan dengan nominal 50 mushaf Al-Quran, silahkan maju ke depan ibu-ibu. Hanya niat dulu. Kapan pelaksanaannya? Masya Allah, pelaksanaannya bisa juga nanti kalau ibu lagi panen. Ini hadiahnya adalah sebuah syal yang langsung dari Kiai. Silahkan yang niat dulu ibu-ibu. Nanti pembayarannya kapan? Terserah ibu-ibu, tadi disampaikan oleh Kiai. Iya, jadi diberikan langsung, ya kan? Apakah nanti langsung atau mungkin nunggu panen atau mungkin nanti, tapi diniatkan dulu, insya Allah akan memberikan keberkahan. Masya Allah, sudah ada. Alhamdulillah, ketua panitia ibu yang beliau memiliki niat sebanyak 50 mushaf Al-Quran. Takbir, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar. Alhamdulillah, nanti beliau juga langsung didoakan oleh Kiai Sauki. Alhamdulillah, ini langsung diserahkan sembari nanti juga ibu-ibu yang lain silahkan menemanin beliau untuk 50 mushaf Al-Quran. Silahkan ibu-ibu yang ingin berwakaf, silahkan ibu-ibu yang ingin berwakaf. Di sini kami masih membuka yang memiliki niat 50 mushaf Al-Quran, silahkan maju ke depan. Kalau nggak ada, kita turunkan menjadi 20. Masya Allah, subhanallah, takbir, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar. Alhamdulillah, Masya Allah, beliau luar biasa. Dengan niat ini insya Allah Allah kabulkan doa-doa beliau, karena insya Allah nanti beliau juga akan mendoakan Kiai Sauki, langsung mendoakan hajat-hajat beliau semua. Masya Allah, takbir, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar. Masya Allah, silakan ibu-ibu yang mau berwakaf dengan 50 mushaf Al-Quran, ya, kami akan turunkan menjadi 20 mushaf Al-Quran sebanyak 5 orang. Nah, silakan ibu-ibu yang mau 20 mushaf Al-Quran senilai berapa? Senilai 3 juta rupiah. Kami butuh 5 orang. Silakan ibu-ibu yang memiliki niat untuk berwakaf Al-Quran, silakan bisa naik ke panggung dan nanti akan diberikan sebuah kenang-kenangan sebagai bentuk bahwa ibu-ibu telah memuliakan Al-Quran. Silakan ibu-ibu yang di depan, mangga yang mau. Iya, jadi wakaf Al-Quran ini kami akan cetak
satu mushafnya 150.000 dan kami kirim ke daerah pedalaman, terutama di daerah Aceh. Ya, Aceh ini kita bukan taruh Al-Qur'annya saja, tetapi kita juga melakukan pembinaan. Karena apa? Karena program kita WAP, Wakaf Al-Quran dan Pembinaan. Alhamdulillah ibu-ibu semua, di Kalimantan Barat kita memiliki 2000 mu'alaf yang alhamdulillah sampai sekarang masih kita bina. Karena apa? Karena Al-Quran dari ibu-ibu semua. Masya Allah. Jadi nanti ibu-ibu silahkan tulis nama-nama ibu-ibu semua atau nama-nama orang-orang tua ibu-ibu semua, silahkan tulis dan kami akan tuliskan, kami berikan tinta yang mulia di dalam Al-Quran ini. Nah, silakan ibu-ibu yang mau berwakaf. Masya Allah, ibu ingin berwakaf dengan takbir Allahu Akbar, takbir Allahu Akbar. Masya Allah, ini ada ibu kita yang luar biasa. Beliau memiliki niat untuk berwakaf Al-Quran. Baik ibu-ibu semua, kami akan panggil lagi dengan 20 mushaf Al-Quran atau senilai 3 juta rupiah. Silahkan, bagi yang punya niat dulu ibu-ibu. Kapan dilaksanakannya? Itu tergantung dari ibu-ibu. Apakah mau dicicil? Masya Allah, barakallah. Alhamdulillah, dari ibu panitia juga beliau tergugah hatinya. Insya Allah menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya karena memuliakan Al-Quran dan mengirimkan pahalanya kepada orang tua kita. Masya Allah. Ya, alhamdulillah sudah ada. Sekarang saya panggil lagi terakhir yang punya niat 20 mushaf Al-Quran senilai 3 juta. Yang punya niat dulu, silahkan. Silahkan ibu-ibu, silahkan tampil ke depan untuk memberikan motivasi kepada yang lain untuk bisa berwakaf Al-Quran. Al-Quran ini akan dikirim ibu-ibu sampai kepada daerah pelosok di daerah Aceh. Masya Allah. Dan itu bukan dikirim ditaruh, tapi juga kita bina mereka supaya bisa membaca Al-Quran. Silahkan, mungkin dari bapak-bapak yang ingin berwakaf, silahkan bapak-bapak bisa maju di dia. Bapak Lurah. Insyaallah. Bapak Lurah. Bapak Lurah sudah nggak ada. Oh iya. Baik. Bapak Lurah masih ada nggak? Ya, baik. Kita turunkan menjadi 10 mushaf Al-Quran senilai 1,5 juta. Bapak Haji Ajin mangga kapayu. Masya Allah, sudah Bapak dipanggil. Haji, mangga, silakan mangga Bapak. Bapak Haji Ajin. Bapak Haji Haji senilai 10 mushaf Al-Quran dengan nominal 1.500.000 rupiah. Silakan Bapak Haji. Ya, Pak Haji mangga. Masya Allah. Ibu Haji Neng nawesok diwakilan. Ibu Haji, Masya Allah. Silakan maju Bu Haji Neng. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Ini adalah orang-orang istimewa. Beliau berwakaf karena memuliakan Al-Quran sekaligus juga memuliakan orang-orang yang beliau cintain, yang insya Allah pahalanya akan mengalir. Dan kita tambahkan lagi bagi ibu-ibu yang ingin berwakaf kembali, silakan ibu-ibu yang ingin maju. Masya Allah, kita turunkan lagi yang mungkin 10 mushaf Al-Quran. Masya Allah, mungkin ada lagi ibu-ibu yang di belakang yang mungkin sedang duduk-duduk di bawah pohon. Silakan, mungkin bisa maju mendampingin ibu hajah yang di depan. Yang dari Cikande juga silahkan. Bu Hajah Maryam Manawi, silahkan. Mangga ibu. Perkumpulan dari BKNT Cileban. Masya Allah, barakallah. Maju Bu. Silakan dari perwakilan majelis taklim bisa menguatkan saudara-saudaranya, terutama di majelis taklimnya, untuk bisa berfastabiqul khairat. Masya Allah. Ibu-ibu, Al-Fakir pernah punya cerita di mana satu orang pasien di rumah sakit RSUD itu harus menandatangani MOU
antara istrinya atau calon putra beliau yang ada dalam kandungan. Dan ternyata ibu semua, ternyata beliau mendengar bahwa Badan Wakaf Al-Quran sedang presentasi di masjid beliau, dan ternyata alhamdulillah beliau langsung berwakaf. Kenapa? Karena beliau mengenal bahwa barang siapa yang menolong agama Allah maka akan ditolong. Dan alhamdulillah saya sendiri di RSUD langsung dipeluk, kan? Langsung dipeluk. Nah, sebelah sini ibu, mangga ibu. Iya, Teh Haji. Teh Haji Mariam, sekali dia Pak Teh Haji Mariam. Masyaallah. Mangga Ini ibu. Dari Kecamatan Cilebar ya, Pak. Masya Allah. Beda kecamatan. Tapi ya beda kecamatan. Dari Cibuaya ada enggak? Dari Cibuaya mangga ibu. Cibuaya silakan maju. Silakan maju dari Cibuaya. Silakan. Teh Haji saya lihat mangga kapayun sareng Mi Haji Nani atau kapayun? Mangga untuk wakaf. Iya, baru niat saja ibu. Kanggo sang suami tercinta. Iya. Baru niat saja, maju ke depan, insya Allah akan Allah berkahin dunia dan akhirat. Masya Allah. Silakan ibu-ibu. Dan ternyata ibu-ibu semua, ternyata calon putra dan istri beliau dua-duanya selamat. Dan ini adalah kasus yang kelima. 4 di antaranya harus memilih antara anaknya atau istri-istri beliau. Masya Allah, alhamdulillah beliau bersyukur sehingga beliau mengucapkan barakallah berkat Al-Quran. Beliau menyampaikan berkat Al-Quran yang beliau wakafkan, Allah ijabah, Allah kabulkan doa-doa kami. Masya Allah. Silahkan ibu-ibu semua, masih ada 10 mushaf Al-Quran yang insya Allah kita kirim ke daerah Aceh. Baik, kalau tidak ada kami turunkan menjadi 5 mushaf Al-Quran. Nah ini mungkin ibu-ibu ya kan yang tadi masih berpikir panjang, silahkan ibu-ibu yang punya niat, nanti yang di depan akan didoakan oleh kiai langsung. Silahkan, senilai 750.000 rupiah. Bagi ibu yang ingin berwakaf senilai 5 mushaf Al-Quran, Masya Allah, silahkan ibu-ibu semua maju ke depan. Pak Haji mangga. Oh, Masya Allah. Baik, ini akan menjadi keberkahan. Silakan ibu yang mau maju ke depan. Ibu silakan maju, ibu yang sudah tunjuk tangan tadi nggak apa-apa. Mangga ibu. Kayak naik Ben. Kita butuh 20 orang lagi, silakan. Ya. Baik, kita butuh 20 orang lagi untuk bisa memenuhi 5 Al-Quran. 5 Al-Quran. 20 orang lagi, silakan. Ya. Ayo ibu silakan maju ibu. Silakan maju ibu. Dengan niat saja. Kalau nggak muat di atas panggung di bawah nggak apa-apa. Ibu, barakallah menjadi keberkahan buat ibu-ibu semua. Oti pedes. Di Kendal Jaya. Oh iya, dari desa Kendal Jaya, alhamdulillah. Silakan Ben Pak Didi Pesan. Silakan ibu, mangga. Caji ayo dari Cikatet ini, Masya Allah. Nanti, dari ujung Kaler ini. Nanti akan foto bareng dengan Pak Kiai. Foto spesial. Berdua. Masya Allah. Mangga Mi Haji Neni, sarang Mi Haji Salihat. Dari Kerta Raharja juga, Kerta Raharja. Dari Kerta Mulia. Silakan Ibu Ustazah Lilis. BKMT Kecamatan Pedes masih ada enggak? Ibu Bendahara masih ada enggak? Ibu Hajar Rahman dan Ibu Nayah. Silakan ke depan untuk menerima sertifikat ya. Ya silakan. Di bawah aja. Oh iya. Maju ke depan di bawah karena mungkin di sini aja nggak muat. Di depan saya. Silakan di depan ibu. Di depan. Nanti akan foto bersama dengan Kiai Sauki. Masya Allah. Ini foto yang langka karena beliau saat ini juga sedang safari dakwah ke seluruh Indonesia. Dan alhamdulillah diqadhakan Allah ada di sini. Silakan kita minta 20 orang lagi untuk 5 mushaf Al-Quran. Silakan ibu. 750.000. 750.000 yang punya niat dulu, punya keinginan dulu. Keinginan aja dulu Bun. Nggak usah sekarang uangnya Bun. Ya. Yang dari BKMT Kecamatan Pedes mungkin nanti dikoordinir. Ya Allah. Silakan. Dari BKMT Pedes. Silakan maju aja dulu ibu. Silakan ibu. Niatnya aja dulu. Tidak harus hari ini. Mangga. Kak Ibu Haja Ida Anuti Fatimiyah Aisyah, silakan. Silakan ibu-ibu yang ingin memiliki niat
ingin berwakaf 5 mushaf Al-Quran senilai 750.000. Masya Ya, ini Allah. dari Bayur nih ya. Masya Allah, barakallah. Silakan Mi Hajah Nani di handap ya Masya Min ya. Allah, Bu Haji, silakan Bu Haji. Mangga. Ayo 15 orang lagi. Ya, silakan ibu-ibu yang ingin berwakaf senilai. Ibu lawakarwi bunta candoa. Kebisima wadosa anu hadir. Ya. Baik, kita turunkan menjadi 3 mushaf Al-Quran senilai 450.000. Ah, alhamdulillah. Mudah-mudahan banyak yang maju ini. Ini Ibu Hajar Rahmah. 3 mushaf, silakan ibu-ibu yang ingin berwakaf senilai Mangga sayang. 450. Ya, ya. Masya Allah. Silakan, Silakan Bu Haji. Maju semakin banyak. Silakan. Semakin Silakan, banyak Bu. semakin bagus. Niatkan buat orang-orang yang kita cintain, karena mereka membutuhkan pahala yang mengalir, pahala yang terus-menerus mengalir. Oh iya. Silakan ibu-ibu semua senilai 3. Masya Allah, barakallah ibu, silakan maju ibu. Senilai 3 450.000 mushaf Al-Quran. Mangga sila teh. Silakan maju ibu. Mangga. Masya Allah, ini menjadi keberkahan buat ibu-ibu semua, sekaligus keberkahan buat orang yang kita cintain. Dulu kita waktu masih kecil mengenang orang tua kita, mengenang bagaimana aktivitas beliau menjaga kita. Masya Allah, beliau sudah meninggal, maka kewajiban kita adalah membahagiakan beliau. Dengan apa? Dengan berwakaf. Silahkan ibu-ibu semua yang ingin berwakaf senilai 3 mushaf Al-Quran atau 450.000 rupiah. Silahkan ibu-ibu maju yang di depan mungkin. Ibu yang mau maju mangga. Kita bahagiakan orang tua kita dengan berwakaf Al-Quran. Wakaf yang insya Allah pahalanya mengalir kepada kita semua. Alhamdulillah, barakallah. Silakan ibu. Silakan maju Tidak ke depan. harus hari ini bayarnya ibu. Masya Allah. Tidak harus hari ini. Dicatat aja dulu Iya. namanya. Dicatat semuanya. Nanti akan kita hubungin untuk pelaksanaan wakafnya. Baik. Ibu silakan maju ke depan. Yang ingin maju silakan. Yang di belakang ibu. Yang di belakang yang mungkin sedang berteduh, kita ajukan penawaran yang luar biasa. Penawaran senilai 3 mushaf Al-Quran atau 400.000 rupiah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Buat ibu-ibu yang sudah ikut berpartisipasi dalam rangka wakaf, ini buat tambahan saja sebelum kita melakukan akad wakaf secara jamak. Nanti ketika ibu-ibu yang di panggung ini sudah mendengar ucapan saya sampai di kalimat bisiril asrori, silahkan sebutkan apapun hajat-hajatnya. Mau hajat dunia, lebih-lebih hajat akhirat, mau hajat penyakit, mau hajat anak soleh-solehah, silahkan sebutin dalam hati. Semoga lewat keberkahan dari majelis maulid ini, lewat keberkahan dari Al-Quran dan keberkahan dari wakaf, niat wakaf itu sendiri, Allah pasti akan jawab yang terbaik dalam pandangan Allah menurut hajat-hajat kita. Paham ya? Di kalimat bisiril asrori silahkan sebutin hajat-hajatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nasyhadu an la ilaha illallah, nasyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ya daimal fadli 'alal bariyah, ya basital yadaini bil 'atiyah, ya sahibal mawahibis saniyah. Shalli 'ala sayyidina Muhammadin khairal bariyah waghfir lana ya dal 'ula fi hadhihi al 'ashiyah. Allahumma bi barakatil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi 'azamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah wa bi syafaatil Fatihah wa bi syafaanil Fatihah. Yassir biha umurahum kulliha ya Allah wa la tu'assir 'alaihim innaka ta'lam wa la na'lam wa taqdiru wa la naqdiru wa anta 'allamul ghuyub. Bijahin Nabi wa bi karamatil awliya Kyai Haji Nur Ali wa bi barakati walidi Kyai Zainuddin MZ bisiril asrori innaka ta'lamu wa la na'lamu wa taqdiru wa la naqdiru wa anta 'allamul ghuyub. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma shfi anta syafi la shifaan illa shifauka ya Rabbi. Ishfihim bi shifaan ajilan wa ajilan. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli umurahum.
على هذه النية وعلى لكل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya Allah, amin, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Ya, ada seksi foto bersama. Silakan ibu-ibu tunjukkan sertifikatnya. Nanti ibu kebalik ibu sertifikatnya. Iya. Ya, agak merapat ibu. Merapat ke sini ibu mungkin. Di sini. Nah, depan sini Bu. Mangga. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagi bapak-bapak ibu-ibu yang ingin berwakaf di bawah tadi 2 ataupun 1, insyaallah menjadi keberkahan dan tim kami akan siap menulis komitmen ibu-ibu semua. Silahkan bisa menghubungi tim kami. Masya Allah, Masya Allah. Ibu yang tadi nerima sertifikat, jadi jangan dulu pulang, nyatat dulu ya, nyatat dulu alamat dan lain sebagainya, nanti di sekretariat BWA-in ya. Itu terima kasih atas perhatian. Doanya nih sama Ustaz Pak Kiai mungkin doanya. Masya Allah. Ibu-ibu sebelum bubar kita doa dulu bareng-bareng. Semoga doa ini akan dijawab Allah Subhanahu Wa Taala. Oh udah pada bubar. Ibu-ibu para bidadari surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Abaji izin sebentar. Sesuai dalam syariat agama ada 3 perkara dalam Islam yang wajib menggunakan akad. Apabila dalam 3 perkara ini tidak diiringi dengan akad, maka gugurlah kebaikan yang ada di dalamnya. Pertama nikah, yang kedua jual beli, dan yang ketiga wakaf. Siang hari ini baik secara terang-terangan ataupun ibu-ibu lebih senang sembunyi-sembunyi, walaupun cuma 1-2 mushaf Al-Quran saja sudah mau ikut berniat wakaf, maka tugas kami sebagai badan penyelenggara adalah mengikat niat wakaf tersebut dengan akad. Akadnya pun tidak susah. Akadnya nanti ketika ibu mendengar ucapan saya sampai di kalimat berkah dunia akhirat, kami cuma mohon tolong aminkan seraya dalam hati mengucap. Ini wajib terucap ya Umi ya, karena dalam akad itu ada ijab, ada kobul. Ijabnya dari kami, kobulnya Umi sendiri yang mengucap sebagai pewakaf. Bagaimana ucapannya Syauki? Biar selaras saja, Umi tolong ucapkan, saya ikhlas, saya ridho, saya berwakaf Al-Quran. Dan segitu saja. Saya ulang untuk memperjelas. Ketika nanti Umi mendengar ucapan saya sampai di kalimat berkah dunia akhirat, kami cuma mohon tolong aminkan seraya dalam hati mengucap, saya ikhlas, saya ridho, saya berwakaf Al-Quran. Paham ya? Ayo kita mulai akad wakaf Al-Quran di Yayasan Al-Hidayah siang ini bersama Yayasan Badan Wakaf Al-Quran secara jamak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ibu-ibu para bidadari surganya Allah, para calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala, kami
atas nama dari Yayasan Badan Wakaf Al-Quran menerima niat wakaf Al-Quran yang Bapak Ibu titipkan kepada kami. Semoga lewat keberkahan wakaf Al-Quran siang ini, yang apabila pahala niatnya ditujukan untuk orang tuanya, keluarganya, suaminya, istrinya, anaknya yang terlebih dahulu mendahulukannya, semoga lewat keberkahan Al-Quran siang ini sebagai tanda Allah ampuni segala dosa beliau-beliau, Allah lapangkan alam kubur beliau-beliau, Allah jadikan lewat keberkahan Quran alam kubur beliau-beliau sebagai taman dari taman surga. Yang kedua, apabila niat wakaf Al-Quran pada siang hari ini dikhususkan sebagai penyembuh penyakit, baik buat dirinya, orang tuanya, keluarganya, suaminya, istrinya, anaknya, Allah juga yang menjanjikan dalam Al-Quran, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Sungguh kami turunkan Al-Quran ke dunia ini sebagai penyembuh, ya penyembuh penyakit zahir, lebih-lebih penyembuh penyakit batin. Semoga lewat keberkahan wakaf Al-Quran pada siang hari ini sebagai tanda juga apabila ada yang diantara para pewakaf sedang sakit, Allah angkat segala penyakitnya, Allah sehatkan kembali jasmaninya, Allah kumpulkan lagi di tengah-tengah keluarga tanpa kurang satu apapun. Yang ketiga, apabila niat wakaf Al-Quran siang ini dikhususkan sebagai hajat dunia, apapun hajatnya itu. Tadi saya sebut di awal, orang yang membaca 100 ayat dalam Al-Quran, doanya tidak akan pernah tertolak dari sisi Allah. Semoga lewat keberkahan wakaf Al-Quran, para pewakaf yang nanti akan dibaca oleh para penerima-penerima wakafnya sebagai asbab, apabila ada para pewakaf yang sedang punya hajat, Allah percepat terkabul hajatnya, Allah gampangkan segala urusannya, Allah luaskan jalan rizkinya, Allah mudahkan arah usahanya. Lewat keberkahan Al-Quran, Allah jadikan anak keturunan para pewakaf anak keturunan yang saleh dan saleha, serta lewat keberkahan Al-Quran, Allah jadikan rumah tangga para pewakaf sebagai rumah tangga yang mampu membawa berkah dunia sampai akhirat. Ya Rabb, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ala hadhihi an-niyyah wa ala likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thanan 'alaika kama athnaita 'ala nafsik. Allahumma salli wa sallim 'ala man uhiya al-Qur'an wa 'ala ahli baitil kiram wa sahbihi dhawil Qur'an. Yassir biha umurana wa hasil biha maqasidana ya Allah. Allahumma bimu'jizatil Qur'an wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati majlis ilmi fi hadzal nahar iftah lana abwabal khair wa abwabal barakati wa abwaban ni'mah wa abwabal rizqi wa abwabal quwwah wa abwabas sihhati wa abwabas salamah wa abwabal afiyati wa abwabal jannah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa adzabil akhirah wasrif anna bihaqqil Qur'anil azim wa nabiyyikal karim syarrad dunya wa adzabil akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna maghfirataka arja min a'malina wa inna rahmataka awsa'u min dhunubina. Allahumma illam nakun ahlan an nablugha rahmataka bil Qur'an ya Allah fa rahmatuka ahlun an tablughana li annaha wasi'at kulla syai'.
ya akramal akramin. Allahumma ya mujibad da'i ya mughithal mustaghith ya rahimad dhaif ajib da'watana wa ajil biqada'i hajatina ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma antal muhyi wa antal mumit wa antal khaliq wa antal bari wa antal mubtali wa antal muafi wa antal syafi ya Allah. Khalaqtana min ma'in mahin waj'alna fi qararin makin ila qadarin ma'lum. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, dengan keberkahan majlis yang ini kami memohon kepadamu lewat nama-namamu yang terbaik ya Allah, dan dengan menyebutkan sifat-sifatmu yang mulia ya Rabb. Wahai zat yang semuanya ada dalam pandanganmu, baik itu musibah, sakit, kesembuhan dan obat, siang ini kami memohon dengan mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta dengan keberkahan kekasihmu Nabi Ibrahim alaihi salam dan kehormatan yang menyampaikan kalam-kalamu Nabi Musa alaihi salam. Berikanlah ya Allah kesembuhan bagi mereka yang sedang sakit, baik mereka yang ikut berniat wakaf ataupun yang baru akan ikut berniat wakaf di majlis taklim Al-Hidayah ini ya Allah. Sungguh Engkaulah yang maha mencukupkan dan kepada Engkaulah kami berharap pertolongan. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, cintai kami dengan cintamu yang luar biasa ya Allah. Kumpulkan kami nanti di hari kiamat bersama para ahli-ahli Quran, dan jadikan kami jamaah Al-Hidayah sebagai hamba-hambamu yang bertakwa kepadamu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah ya qadiyal hajat. Istajib minna da'awat biwasilatil mustafa rahmat. Rabbi ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'ud du'a. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma jibur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma barik li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma asli quluba ummati sayyidina Muhammad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama. Ibu-ibu hati-hati di dalam perjalanan pulang. Salam takzim saya untuk keluarga semua. Allahumma zakirna minhuma wa'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Semoga kita semua dikumpulkan di dalam surga-surganya Allah. Allah akan kenal kita semua sebagai umat baginda Rasul yang berdiri bersama Al-Quranul Karim. Bagi bapak ibu yang masih mau ikut berniat, di belakang ada stand kami dari Yayasan BWA. Walaupun cuma 1-2 mushaf Al-Quran, jangan pernah kita lepaskan athar dari majelis ilmu ini sendiri. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.